sekalian, dari SMP 43 Sijunjung, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Muhajirin sebagai fasilitator saya, dan yang saya hormati Bapak Rajat Zulkarnain sebagai pengajar praktek Angkatan 7. Pada kesempatan hari ini saya melakukan kegiatan coaching bersama salah seorang rekan guru PAI yang ada di SMP 43 Sijunjung, yaitu dengan Bu Irma Susita yang mengajar di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan mata pelajaran PAI. Baik Bu Irma, pada hari ini saya akan melakukan observasi dengan Ibu ya. Nah, hari ini Bu Irma ngajar di kelas berapa ya Bu? Hari ini saya mengajar di kelas 7 Bu Sinta. Oh, di kelas 7 ya Bu. Bagaimana proses pembelajaran hari ini Bu Irma? Sangat mengecewakan saya sekali Bu Sinta. Kenapa begitu Bu Irma? Iya, pada awalnya saya sudah merasa percaya diri sekali masuk ke dalam kelas tadi untuk mengadakan proses pembelajaran. Saya pikir saya tadi sudah mempersiapkan media pembelajaran. Saya telah mempersiapkan dengan maksimal mungkin. Tapi setelah saya sampai di kelas, anak-anak kurang berminat nampaknya dengan pembelajaran yang saya bawakan. Ada yang berbicara, ada yang bersenda gurau, bahkan ada yang tertidur Bu Sinta. Oh gitu ya Bu, bermacam-macam berarti ya kalau anak dalam kelas tadi ya Bu ya. Ada yang tertidur, ada yang bersenda gurau, terus ada yang bercerita gitu ya Bu ya. Oh gitu. Berarti kira-kira ini Bu, kalau diskalakan 1 sampai 10 proses pembelajaran Ibu tadi di kelas ini kan, kira-kira diskalakan di skala berapa Ibu tadi Bu? Ya itulah Bu Sinta, sebenarnya saya malu ini mengatakan sama Bu Sinta, tapi saya jawab mungkin kira-kira sampai skala 4 lah Bu Sinta. Oh, skala 4 berarti masih rendah ya Bu ya? Iya. Oh iya, iya. Nah, kalau skala yang ideal Ibu Irma inginkan skalanya berapa? Sebenarnya saya tidak menginginkan yang muluk-muluk sekali Bu Sinta. Iya. 8 sampai 9 skalanya udah luar biasa menurut saya. Iya ya Bu ya, apalagi tadi siswa yang di Lampung lokal itu tadi ada yang tidur gitu ya. Ya berarti Ibu mau idealnya itu 8 atau 9 Bu ya. Oh ya, berarti Ibu harus mencapai 4 ke 8 9 itu masih tinggi Bu ya. Iya. Kira-kira 5 skalanya lagi Bu Sinta. Iya benar-benar ya. Nah, kira-kira apa strategi Bu Irma lakukan untuk mencapai skala ideal tadi? Untuk mencapai 8 sampai 9 tadi itu Bu? Ya, berdasarkan proses pembelajaran yang saya lihat tadi di dalam kelas itu, saya pikir saya akan mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi, media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa di dalam kelas. Kan ada 3 Bu Sinta. Yang pertama audio. Mungkin saya akan mempersiapkan video pembelajaran sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian visual, saya akan mempersiapkan video, bukan PTT yang sesuai dengan materi poin-poin Bu Sinta, sesuai dengan materi yang saya bawakan. Kemudian bagi siswa yang gaya belajarnya kinestetik, saya akan mempersiapkan poster, tapi poster itu setelah saya gunting-gunting Bu Sinta, nanti saya akan menyuruh dia aktif untuk menyusun itu lagi ke depan kelas, atau saya tempel di papan tulis. Nanti dia akan saya suruh menempelkan kertas-kertas yang sudah terpotong tadi sehingga menjadi sempurna. Oh ya, bagaimana? Oh berarti Ibu menyediakan apa ya Bu ya? Poin-poin, kertas potong-potongan kecil, video sesuai dengan gaya belajar anak gitu ya Bu ya. Oh bagus Bu Irma. Nah, kira-kira ini Bu, apa kendala Bu Irma rasakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi Bu? Kalau ditengok dari kondisi sekolah kita ya Bu Sin, saya mengira atau saya berpikir di sekolah kita masih banyak kekurangannya. Yang pertama itu tentang sarana dan prasarana kita kurang sekali Bu Sinta. Kemudian di daerah kita kan sinyalnya pun tidak ada. Misalnya mencari satu dua gitu ya Bu? Iya, itulah Bu Sinta. Mungkin itu aja Bu Sinta. Berarti kendalanya itu berarti satu
Sarana dan prasarana. nanti takutnya mati lampu gitu ya Bu ya. Nah, di dalam proses iya. pembelajaran padahal saya sudah menyiapkan video. Iya. Ketika saya akan menampilkan video kiranya mati Mati lampu. lampu. Oh, Karena sehingga- di daerah kita ini sering mati lampu. Iya ya benar Bu ya. Oh berarti proses pembelajaran Ibu tidak berjalan dengan lancar itu maksudnya ya Bu ya. Kendalanya. Oh gitu. Berarti kalau saya tangkap ini Ibu sebenarnya sudah itu ya Bu ya, sudah menyiapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, sudah ada PPT, sudah ada PowerPoint-nya, sudah ada gunting-gunting yang ditempelkan ke depan, namun sampai di sekolah mati lampu gitu Bu ya. Oh gitu. Itu kendalanya ya Bu ya. Oh iya. Nah, untuk mengatasi Bu, kan itu kendalanya bagi Bu kan. Nah, untuk mengatasi kendala pembelajaran, dukungan apa yang Bu Irma butuhkan Bu? Tentu saya sangat berharap sekali dukungan dari kepala sekolah. Iya. Apalagi kepala sekolah kita kan sudah lulus guru penggeraknya Bu Sinta. Iya benar Bu. Kemudian dengan guru-guru teman sejawat lah Bu Sinta, Iya. mungkin di dalam saya akan melaksanakan proses pembelajaran, mungkin perlu arahan dari kepala sekolah dan teman sejawat supaya proses pembelajaran saya di dalam kelas itu tidak lagi mengecewakan saya. Oh iya. Betul seperti itu ya Bu Irma. Berarti Bu Irma ini harus ada dukungan ya Bu ya, atau berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Apalagi kepala sekolah kita ini sudah lulus dari guru penggerak Bu ya. Ya. Oh berarti kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus dengan teman sejawat gitu ya Bu ya. Ya. Bagus Bu Irma ya. Insya Allah. Ya. Itu untuk pembelajaran diferensiasi tadi Bu. Kira-kira ini Ibu kan melakukan pembelajaran berikutnya kan Bu? Itu kira-kira besok tuh di kelas berapa lagi Bu? Kelas 7 lagi Bu? Insya Allah saya akan mengajar di kelas 7 di situ. Oh iya, di kelas 7. Nah, kalau Bu Irma tidak keberatan Bu, saya sangat tertarik sekali untuk melihat Bu Irma besok melakukan berdiferensiasi berikutnya. Apakah Bu Irma ini bersedia untuk saya melihat Bu Irma mengajar ke depannya gitu? Ya tentu tidak keberatan Bu Sinta, malah saya merasa dengan adanya Bu Sinta di dalam kelas nanti akan menambah pengetahuan saya. Kira-kira nanti Bu Sinta akan memberikan solusi dengan masalah saya di dalam kelas. Kemudian model pembelajaran saya nanti misalnya tidak sempurna, jadi Bu Sinta memberikan arahan terhadap saya, bisa juga berupa kritikan dan saran. Oh iya, baik Bu Irma, dari perbincangan kita ini Bu, kalau saya tangkap ini berarti Bu Irma ini semangat benar ya, semangat sekali. Hanya Bu Irma mendapat skala yang diinginkan. Nah saya pun akan termotivasi dengan melihat Bu Irma mengajar dan mengarahkan bagaimana siswa itu melakukan dengan gaya belajarnya tersebut. Nah, baik Bu Irma, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga untuk kedepannya saya juga termotivasi dari Bu Irma. Terima kasih Bu Irma, dan saya doakan agar nantinya Bu Irma tercapai apa yang diinginkan dari skala 4 tadi menjadi skala 9. Terima kasih Bu Irma. Sampai di sini dulu observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
waktu, baik sholat yang pertama maupun sholat yang terakhir. Kemudian niatnya kalau ya ada kata-kata takdirnya berarti itu adalah sholat jamak takdim. Kalau ada kata-kata takdirnya kita golongkan itu sebagai sholat jamak takdir. Jadi ada dua pembagiannya. Kemudian syarat-syarat diperbolehkan untuk menjamak sholat apa tadi yang pertama? Dalam perjalanan jauh, kira-kira perjalanannya menghabiskan 1 hari 1 malam. Kemudian jaraknya 680 km. Kemudian dalam perjalanan yang baik atau tidak. Cari yang betul atau keduaan. Nomor 3 pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, jelaskan syarat-syarat dibolehkannya sholat jamak. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. 2. Jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 8,640 km lebih atau perjalanan sehari semalam. 2. Tuliskan dalil yang memerintahkan melaksanakannya sholat jamak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kami sudahi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan perbedaan salat jamak takdim dan jamak takdim. Jamak takdim adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu salat fardu yang pertama. Salat jamak takhir adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Tulislah niat salat asar pada waktu zuhur di jamak takdim. Usolli fardhu di arba'a raka'atin majmu'atan asli jama'at takdim
akan dilakukan kegiatan percakapan coaching. Nah, saya ingatkan kepada Ibu Sinta, ada beberapa 3 prinsip coaching yang harus Ibu ingat, karena dan ada 8 karakter dalam prinsip coaching itu. Dalam prinsipnya yang pertama, coaching itu kemitraan, tidak menggurui, tidak memberi saran, nasihat bertanggung jawab, terus pada saat dimintai saran berbagi pengalaman, ya. Terus prinsip kreatif percakapan ada 2 arah, bertanggung jawab, lebih banyak yang berbicara, dan itu yang lebih banyak bicara, ya. Terus memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Itu aja saya ingatkan yang harus selalu ingat supaya kegiatan itu coachingnya bagus, ya. Iya Pak. Itu aja. Bu, silakan saya berikan waktu kepada Ibu Sinta sama Bu Irma. Terima kasih Pak. Baik Bu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Sinta. Karena Bu Irma. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Irma. Tadi kita telah melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademik ya Bu, yaitu di kelas 7. Nah sekarang kita pasca observasi ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Irma setelah melaksanakan observasi di kelas tadi Bu? Alhamdulillah Bu Sinta agak tenang, walaupun tadi di awal memang merasa deg-degan karena di supervisi ya Bu Sinta. Tentu ada perasaan cemas, jangan-jangan nanti pembelajarannya tidak memuaskan dan tidak sampai pada sasaran. Oh gitu ya Bu Irma. Apa yang Bu Irma inginkan dari kegiatan ini kita ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya di dalam kelas. Oh seperti itu ya Bu Irma. Nah tadi saya tangkap Bu Irma ini kurang puas ya kalau Irma supervisi tadi. Nah boleh diceritakan? Ini Bu Sinta, ya. Saya sebenarnya tadi di dalam kelas itu ingin mempraktekkan pelajaran yang berdifferensiasi. Namun saya tidak menyiapkan bahan-bahan atau model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa di dalam kelas. Saya cuma menyediakan media pembelajaran audio dengan menyediakan video yang di-download dari YouTube. Kemudian visual, gambar atau poster. Sedangkan yang kinestetik saya tidak menyediakannya. Sedangkan video, audio dan visual tadi itu pun kurang memadai saya. Oh gitu ya Bu Irma. Dari pembicaraan Ibu tadi, kalau bisa saya tangkap, berarti dalam proses pembelajaran kemarin, Ibu hanya menyediakan media untuk anak audio saja, gitu ya. Nah, sementara anak kinestetik sedikit terabaikan gitu ya Bu ya di dalam kelas. Iya, sehingga anak di dalam kelas itu waktu mengadakan proses pembelajaran cuma sedikit yang menanggapi atau antusias, sedangkan yang lainnya banyak yang lihat. Baik Bu Irma, dari pembicaraan Ibu Irma tadi, saya tangkap berarti anak kurang aktif ya Bu dalam pembelajaran, disebabkan karena tadi Ibu sampaikan media kurang sesuai dengan gaya belajarnya atau kurang gitu ya, dengan gaya belajar mereka gitu kan. Berarti Bu Irma belum semuanya menyediakan media pembelajaran dari anak visual, auditory dan kinestetik gitu ya Bu. Nah, kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki proses pembelajaran ini Bu? Rencana saya betul-betul ingin memahami gaya belajar siswa di dalam kelas. Kalau ada yang visual, saya menyediakan video yang menyangkut tentang pembelajaran yang bagus, yang menarik. Kemudian yang visual saya akan menyediakan gambar, poster. Kemudian saya pikir yang kinestetik ini saya mesti menyediakan media pembelajaran yang membuat dia aktif. Contohnya ada poster atau gambar saya gunting-gunting, kemudian saya tempelkan di depan. Kemudian siswa yang kinestetik tadi akan menyusun kembali gambar yang telah saya potong tadi sehingga menjadi gambar yang sempurna.
Oh, berarti Bu Irma nanti berusaha menyediakan media sesuai dengan gaya belajar yang Ibu sampaikan ke dia, supaya berarti mereka itu lebih aktif dalam pembelajaran gitu maksud Ibu ya. Iya Bu Sinta. Nah, kira-kira ini Bu, apa rencana Bu Irma lakukan? Saya pikir secepatnya Bu, mungkin awal semester depan, berhubung karena sekarang kita akan menghadapi ujian, makanya kita di awal semester aja Bu. Kira-kira ada nggak rekan yang Ibu libatkan dalam aksi ini? Ada Bu, terutama sekali Ibu CGP Bu Yanti yang telah berpengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Ibu Irma akan berkolaborasi dengan rekan guru ya Bu ya, terutama yang ada CGP-nya di sekolah gitu ya Bu ya. Ya, Nah, kira-kira apa komitmen Ibu Irma agar rencana Ibu Irma ini bisa berjalan dengan lancar? tentunya tadi ingin pertama dulu mengenali dulu karakteristik pelajar siswa. Yang visual saya cocokkan media pembelajarannya, yang audio, yang kinestetik. Insya Allah saya akan mendalami lagi tentang proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini Bu Sinta, supaya pembelajaran di dalam kelas itu siswa semuanya aktif dan antusias, sehingga bisa mengerti dan memahami pelajaran yang dibawakan pada hari ini. Baik Bu Irma, sudah berarti Bu Irma ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan dari Bu Irma tadi ya. Nah, untuk kedepannya Bu Irma ini mampu menjalankan rencana sehingga aktif dalam proses pembelajaran. Berarti Bu Irma itu berusaha ya Bu ya, berusaha mencari jalan solusinya bagaimana agar siswa tadi aktif untuk pembelajaran Bu Irma, kan begitu maksudnya kan Bu? Iya Bu Sinta, itu pun tidak terlepas dari bimbingan dari guru CGP. Baik Bu Irma, saya rasa coaching kita kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Irma, solusi yang sudah Bu Irma temukan menjadi inspirasi juga buat saya dan teman-teman lainnya. Mudah-mudahan nantinya pembelajaran Bu Irma akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Bu Sinta. Ya, sama-sama Bu Irma.